Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati semua fasilitas hidup yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh fasilitas hidup yang Allah telah titipkan kepada kita mampu kita nikmati, mampu kita rasakan, dan insya Allah kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi energi bersyukur, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan energi bersyukur kita dengan menambah seluruh fasilitas yang telah Allah titipkan kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, biasanya kita akan kaji hadis, tapi sudah 2 pekan saya belum bisa menampilkan hadis karena memang programnya lagi ekor, jadi tidak bisa saya kaji secara tematik. Biasanya saya mencoba menjelaskan hadis dan menjelaskan Quran itu mempergunakan pendekatan tematik. Karena sekarang lagi programnya, jadi tidak bisa ditampilkan kajian-kajian tematik yang biasa kita kaji dalam bentuk teks hadis. Kalaupun kita tidak bisa mengkaji hadis, akhirnya balik lagi pada fondasi awal. Kajiannya itu adalah kajian Al-Quran Karim. Sebab memang kalau Al-Quran Karim tidak ada program yang macet. Kalau Al-Quran Karim bisa langsung diakses. Kenapa Al-Quran Karim itu bisa langsung diakses? Karena Al-Quran itu hanya 114 surat, tidak ada 115 surat. Jadi 114 surat, kemudian 30 juz, dan setiap hari kita baca. Tapi kalau hadis, memang hadis itu banyak rangkaiannya, banyak keterkaitannya, banyak hubungannya. Bahkan baca satu hadis itu harus terkait dengan hadis-hadis yang lain. Misalkan saja kalau kita lihat hadis matan Imam Bukhari itu 4 jilid, tapi syarahnya misalkan saja Fathul Bari itu ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid, itu penjelasannya. Belum lagi Irsyadus Sari. Irsyadus Sari itu ada 10 jilid, kapal-kapal. Kalau kita baca satu itu sangat menyulitkan sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kajian hadis itu memang banyak keterkaitannya. Nah, kenapa kajian hadis itu banyak keterkaitannya? Karena memang hadis itu posisinya dalam Al-Quran itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, karena hadis itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, maka karakteristik yang ditampilkan oleh hadis itu sifatnya dia spesifik, mengkhususkan. Karena dia mengkhususkan, maka proses taksis dalam bahasa istilah bahasa Arabnya, proses pengkhususan itu pasti akan berkaitan di mana dan kapan hadis itu ditempatkan, di mana dan kapan hadis itu diungkapkan. Ini yang perbedaannya. Jadi pada satu saat hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW itu di tempat A itu bisa berbeda dengan di tempat B. Dari aspek apa? Dari aspek pengamalannya. Karena beda geografisnya, beda orangnya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat cerita dalam hadis Rasulullah SAW tentang diturunkannya kewajiban
untuk sholat, ini sampel saja. Kewajiban untuk sholat, maka dalam dialog hadis itu, sholat pertama kali diwajibkan itu 50 rakaat. Itu 50 rakaat. Itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dalam bentuk wahyu dan langsung bertemu dengan Allah. Jadi Rasulullah SAW langsung bertemu, bertatap muka langsung. Nah, proses tatap muka ini dalam hadis itu diberikan penjelasan berbeda-beda. Apakah langsung berhadapan-hadapan, apakah langsung tetapi pakai hijab dan lain sebagainya. Itu banyak sekali persoalan ini. Nah, sehingga banyak orang menerjemahkan beda-beda. Nah, kalau kita melihat beberapa teks hadis yang berbeda-beda, maka kemudian kembali pada standar awal. Standar awalnya itu apa? Standar awalnya itu adalah Al-Quran. Karena memang bukti otentik yang paling otentik hari ini itu adalah Al-Quran. Bukan berarti hadis tidak otentik, bukan. Bukan berarti hadis tidak otentik. Tetapi hadis, penjelasan dari hadis itu kan dalam bentuknya apa? Bentuknya sarah, penjelasan. Kalau Al-Quran dijelaskan oleh para disebutnya itu adalah mufassir, ditafsirkan, maka proses penafsiran bisa beda-beda. Nah, Al-Quran juga sama. Kalau hadis juga sama. Kalau hadis ditafsirkan, maka kemudian dia disebut dengan syarah, penjelasan. Nah, syarah itu didekati oleh para muhadis, itu bisa jadi beda-beda penjelasan. Nah, inilah yang seringkali menjadi beberapa persoalan yang sangat krusial, dan orang kemudian membaca satu hadis dalam satu tema tertentu, kemudian tidak dikonfirmasi dengan akar kata di hadis, di tema-tema hadis yang lain, itu kadang-kadang bisa jadi salah. Ini persoalan. Nah, sampel yang tadi misalkan saja, kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 50 rakaat diterima oleh Rasulullah SAW, maka dalam dialog hadis itu kemudian dijelaskan bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya, kemudian memberikan syarat kepada Rasulullah SAW untuk memberikan keringanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi sampai bolak-balik, akhirnya 5 malam. Nah, kayak seperti begitu. Nah, cerita-cerita di sana panjang. Bahkan dalam cerita itu juga diseliplah beberapa cerita yang menurut katakan ada yang otentik dan ada yang tidak otentik. Yang otentik itu jelas dari Rasulullah, yang tidak otentik itu dihubungi oleh beberapa karangan dan cerita-cerita yang lain. Itu kira-kira, makanya penjelasan hadis itu harus agak komprehensif dalam memahami sesuatu, karena seringkali ada teks-teks yang berbeda. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tidak berani kalau tidak membuka tema-tema sentral dalam hadis ini. Nah, hari ini kita kembali lagi ke Al-Quran saja, penjelasan dari Al-Quran. Nah, kalau kita menjelaskan dari Al-Quran, misalkan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk otentiknya itu adalah dalam bentuk tulisan yang kemudian disebut dengan Quran. Nah, apakah wahyu Allah Subhanahu wa taala itu hanya Al-Quran? Bukan. Wahyu Allah itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi wahyu Allah ada dalam bentuk af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dalam bentuk hukum, dalam hukumnya, kemudian dia disebut dengan sunatullah. Maka menurut para ahli, gitu ya, dalil-dalil yang bisa dipergunakan oleh orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua.
Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Ada dalil nakli berarti bersandarkan kepada Al-Quran. Ada dalil nakli dalil nakli yang bersandarkan kepada Al-Quran, dalil akli yang bersandarkan pada akal pikiran. Hukum awalnya Bapak Ibu sekalian, akal pikiran manusia itu hukum awalnya itu adalah fitrah, hanik, lurus, gitu. Tidak menceng ke sana kemari, tidak menceng. Sebab memang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran itu adalah untuk mengakses kebenaran yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh umat manusia. Apa yang Allah akan akses, apa yang Allah akan berikan untuk diakses oleh akal pikiran manusia itu dalam bentuk tulisan yang harus diakses oleh ibaratnya oleh alat dalam bentuk mata langsung bisa mengakses apa bacaan Al-Quran. Yang kedua itu dalam bentuk apa? Diakses dalam bentuk analisa. Analisa melalui apa? Melalui pemikiran kita. Maka kalau analisa pada dasarnya adalah langsung objeknya secara objektif itu objeknya adalah dalam bentuk hukum sunatullah. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa kebenaran yang akan kita al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian meragukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebenaran pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak benar itu tidak ada dari Allah. Yang benar itu selalu dari Allah. Nah, kemudian kenapa menjadi ada sesuatu yang berlainan? Nah, ini yang jadi masalah. Al-Quran itu tetap dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Gitu, gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Yang salah itu di mananya? Yang salah itu adalah dalam bentuk membaca Al-Quran atau memaknai Al-Quran. Satu. Jadi bisa saja kita salah dalam membaca Al-Quran atau salah dalam memaknai Al-Quran. Yang kedua, kita juga bisa salah dalam apa? Menganalisa hukum sunatullah dalam bentuk apa? Dalam bentuk uraian-uraian Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini bisa salah. Kenapa? Karena bisa saja kita tidak punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, kemudian kita ingin menjelaskan tentang misalkan saya tidak bisa astronomi, tapi kemudian suruh menjelaskan astronomi, ya salah. Karena bukan bidangnya. Astronomi itu berarti mempelajari dari gugusan-gugusan bintang dan lain sebagainya. Kemudian saya harus menjelaskan astronomi, tentu saja tidak bisa karena tidak punya kajian ilmunya. Nah, rumusan orang yang membaca Al-Quran secara langsung dan rumusan orang yang membaca hukum sunatullah, kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai ulama, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu bukan hanya dalam bentuk gelar kiai haji, tetapi ulama adalah orang yang memiliki memiliki bukan kepedulian memiliki keterkaitan dan memiliki keterhubungan dengan apa? Dengan teks Al-Quran, dengan makna Al-Quran, atau orang yang memiliki keterkaitan dan keterhubungan mengkaji seluruh af'al-af'al Allah dalam bentuk sunatullah. Seluruh produk yang dihasilkan dari proses mengkaji dari dua objek ini, kedua-duanya harus menciptakan satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah al-ulama, orang alim. Orang alim itu indikatornya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang paling takut dari hamba-hambaku itu adalah ulama. Dan ulama itu indikatornya dia adalah takut kepada Allah. Apakah seluruh orang alim itu takut kepada Allah? Faktanya tidak. Sebab nanti ada orang yang alim justru malah tidak takut kepada Allah. Orang yang alim justru malah membantah Allah. Bagaimana caranya biar kita menjadi hamba-hamba Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian, setiap orang kita, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam hal ini adalah manusia, seluruhnya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Gitu, sebagai hamba Allah. Karena kita yang diciptakan dan status kita adalah abdul, hamba. Karena status kita adalah abdul, maka kemudian kita harus mencari tuannya. Tuannya siapa? Allah. Gitu. Nah, tetapi ada orang yang gagal. Gagal apa? Gagal proses pencarian Allah. Dari aspek apa gagal dalam proses pencarian Allah itu? Hanya satu aspeknya yang gagal itu. Mendudukkan Allah sebagai ilah, itu yang bedanya. Sebab kalau mendudukkan Allah sebagai Robbinas, semuanya selesai. Walain saat tahun Allah samawati wal ardh la yaqulun Allah. Jika kau tanya seluruh makhluk hidup ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengurus langit dan bumi, kata Al-Quran, itu jawabannya pasti Allah. Siapa yang mengurusnya? Allah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Siapa yang menguasainya? Allah. Yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa ini, Tuhan yang diterjemahkan pada hari ini Sang Pencipta. Tapi kemudian tatkala orang kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menghambakan dirinya kepada sesuatu yang satu, maka pasti beda-beda. Ini yang menjadi persoalan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala harus ditetapkan komponen-komponen yang kemudian kita nyatakan itu Allah, itu harus berisi Robbinas, Malikinas, Ilahinas. 3 komponen itu. Rob Allah sebagai Rob bagi kita, Allah sebagai Malik bagi kita, Allah sebagai Ilah bagi kita. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau kita langsung siapa Allah, maka langsung kita terjemahkan Allah bagi saya adalah Rob saya, Allah bagi saya adalah Malik bagi saya, Allah bagi saya adalah Ilah bagi saya. Jadi kalau kita mendengar nama Allah itu langsung nyangkut di mana? Itu. Maka kalimat tauhid untuk menjelaskan 3 hal yang membedakan, ya, apa untuk membedakan dari 3 komponen ini, kemudian kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa komponennya la ilaha illallah? Karena yang tidak disepakati itu adalah ilahnya, menunjukkan tidak ada ilah kecuali Allah. Sebab kalau Robnya selesai, gak ada masalah. Maliknya gak ada masalah. Tapi tatkala dia difokuskan kepada ilah, itu bermasalah. Itu kira-kira. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai sampel, sebagai contoh misalkan saja, dalam pembahasan bulan kemarin kita membahas tentang kalimat Thayyibun. Thayyibun itu dalam arti bahasa kita itu adalah baik. Ya. Nah, kalimat Thayyibun itu juga merupakan kalimat yang sudah terbiasa dalam akal pikiran kita. Kita kemudian ditemukan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada manusia. Wahai umat manusia, bukan orang yang beriman. Seluruh umat manusia, bukan hanya yang beriman. Apa perintahnya? Kulu makan oleh kalian mimma fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Berarti kalimat halal dan kalimat thayyib itu bukan milik orang Islam. Itu milik umat manusia. Nah, halal yang mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Thayyib yang mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Gitu. Yang halal dan yang thayyib dalam arti kemanusiaan itu adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia yang tidak ditolak oleh pribadi, oleh jasad manusia, tetapi dia selaras dengan kesehatan manusia. Maka halal dan yang thayyib itu kemudian diterjemahkan dengan sehat. Jadi kalau kita makan makanan kemudian tidak menyehatkan, maka pada saat itu kita sudah melanggar norma. Kita sudah melanggar aturan Allah yang pertama. Prinsip dasarnya konsumsi yang harus dikonsumsi umat manusia itu harus sejalan dan selaras dengan penerimaan visi kita terhadap
apa yang kita konsumsi, gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi menjelaskan yang halal yang thayyib itu mimma razaqnakum dalam ayat yang lainnya. Dari apa-apa yang dikeluarkan di muka bumi ini, tetapi indikator dari yang dikeluarkan juga adalah yang harus yang baik. Artinya apa? Yang bisa dikonsumsi dan sejalan dengan identitas kemanusiaan kita. Baru dia akan menciptakan kesehatan. Nah, kenapa ini dibahas oleh Al-Quran? Karena memang nanti perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman hanya proses kesadaran pada proses mengembalikan apa yang dia makan itu harus disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan pada kebutuhan fisik kemanusiaan. Jadi kalau kita lapar, kemudian kita makan, maka pada saat itu lapar kita tidak ada bedanya dengan binatang. Lapar kita tidak ada bedanya dengan orang gila, sama saja. Anu ada udur, makan kalau dia lapar. Makanan binatang juga makan kalau dia lapar. Kita juga makan kalau kita lapar. Seluruh makhluk itu kalau ditahan makanannya pasti dia amarah, sama seperti kita juga. Kalau orang kita cumponan isi perut kita pasti apa sama. Tidak ada bedanya. Seluruhnya juga sama. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah proses mengembalikan washkuru lahu. Ini yang membedakannya. Washkuru lahu dalam aspek makanan hendaklah kau terima. Terima apa? Membuka diri bahwa ini adalah bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kembali bahwa kesadaran kita menerima rizki dari Allah itu menjadi pembuka dari proses kenikmatan yang Allah akan berikan di luar malam. Buktinya apa? Kita cek. Kalau kita lagi amarah, makanan yang enak tidak jadi enak. Tapi kalau kita sedang senang, makanan yang tidak enak pun kata orang, tapi menurut kita karena kita menerima apa yang kita makan, maka makanan itu menjadi makanan yang nikmat. Ini menunjukkan bahwa washkuru lahu itu adalah proses bagaimana kita membuka rasa dalam diri agar objek yang kita hadapi itu menjadi energi positif bagi diri kita. Nah, pengaruhnya dalam kalimat thayyib itu, jika energi positif dalam rasa syukur nurani kita itu langsung akan apa? Akan berefek terhadap kalam. Maka dalam Al-Quran kemudian disebut dengan kalimatun thayyibatun. Ada kalam-kalam yang baik. Nah, kalam-kalam yang baik dalam Al-Quran kemudian disebut ilaihi yas'adu kalimut thayyibu. Kepada Allah lah langsung apa? Nembus, langsung melesat. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Nah, pada saat sampelnya makanan, pada saat kita makan kemudian ada sebuah rasa sadar dalam diri kita bahwa ini adalah rezeki dari Allah, kemudian kita kembalikan kepada Allah, maka kemudian kalimat-kalimat yang baik atas dasar kesadaran itu lahirlah apa yang kemudian disebut dengan minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Melesatkan kalimat ilahiyah sanu kalimat thayyib. Nah, setelah melesat ini kemudian membuka pintu langit dan membuka langsung sampai kepada Allah, maka kemudian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan kalimat wal amalu sholihu yarfa'uhu, dan amal soleh itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Amal soleh yang mana pada saat kita mengkonsumsi makanan itu? Amal soleh pada saat kita mengembalikan sebuah rasa sadar dalam diri kita bahwa makanan ini dari Allah, itulah amal soleh. Kenapa dia disebut dengan amal soleh? Karena apa yang dia lakukan itu sudah selaras, itu sudah sejalan dengan apa? Dengan fisiknya. Punten, kalau di sini ada
makanan dalam bentuk apa namanya itu? Bir apa namanya itu? Bir misalnya namanya teh misalkan. Khomar dalam bahasa khomar. Ayo bismillahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu khomar. Dia tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Karena khomar itu tidak sejalan dengan apa? Dengan visi manusia. Berarti kumah-kumahnya khomar memang semua kaya. Manfaatnya itu dulu ada manfaatnya sedikit, tapi dosanya lebih banyak. Berarti efek negatifnya lebih banyak. Walaupun di bismillah aneh. Karena apa? Karena zatnya itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang bisa selaras dengan fisik ini. Maka kemudian disebut itu halalan thayyibah. Itu kira-kira begini cara mikirnya. Nah, apakah cukup sampai sana? Yang thayyib itu kemarin sudah kita temukan kembali. Ternyata kalimat yang thayyib bukan hanya dalam bentuk makanan. Kalimat yang thayyib bukan hanya dalam bentuk kalam yang thayyib. Dalam ayat yang lain disebut dengan masakun thayyibun, maskanatun thayyibatun, tempat tinggal yang baik. Nah, kenapa ini harus kita ungkap dan harus kita pahami secara mendalam? Sebab dalam surat ke-16 ayat 9 Allah sudah menjelaskan kehidupan yang baik itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang melakukan amal soleh, tetapi amal solehnya didasarkan atas dasar iman kepada Allah. Iman dalam hal ini apa? Iman dalam hal ini berarti mewujudkan dalam bentuk syukur dalam kolbu manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pola proses yang ketiga disebut dengan apa? Maskanatun thayyibatun, tempat tinggal yang baik. Sudah bisa dalam pemahaman kita juga sudah paham. Kalau tempat tinggal yang baik itu seperti apa? Hanya ada 3 kan tempat tinggal yang baik itu. Ukurannya tempat tinggal di mana? Tempat tinggal itu disebut sakanun, tempat tinggal atau rumah-rumah kita hanya 3 pendidikan. 1. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah kemudian sakinah, mawaddah, warahmah itu di rumah tangga itu tarapas ya? Di bumi dia osok pasnya dengan apa pasnya? Nah, tapi cara menyelesaikan persengketaan itu bukan oleh hawa nafsu, tapi menyelesaikan persoalan harus dikembalikan kepada pemiliknya, siapa? Allah. Itu yang membedakan. Maka kemudian maskanatun thayyibatun itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan 3. Sakinah, sakan berarti ketentraman. Kalau kita sedang bertengkar dengan di pasangan suami istri bertengkar di rumah, bukan berarti tidak boleh, tapi bagaimana cara menyelesaikan sengketa di rumah dengan baik saja ukurannya. Sebab kalau sudah selesai dengan yang baik, tentram lagi. Yang kedua, mawaddah, ada sebuah kerelaan dalam diri. Nah, ini yang paling susah. Kalau tadi kita bagaimana cara menyelesaikannya, kalau yang kedua adalah bagaimana kita cara memiliki kemampuan untuk apa? Dalam tanda kutip kita merasa apa ya tadi itu disebutkan mawaddah itu kita rela untuk disakiti demi mempertahankan kebaikan. Namun kurang merasa kelehan sedikit. Mulai teh bojo tapi urang teh kelehan. Bojo teh hampura wae, urang teh wae, urang teh hampura. Keun kelehan sedikit urang minta hampura. Proses itu adalah disebut dengan apa? Mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah proses bagaimana kita memperjuangkan ketentraman di rumah tangga walaupun kita harus disakiti. Begitupun sebaliknya. Bahwa katanya emang bojo-bojo urang teh nyarani hati itu kurang. Pamili kaos manana mah ada we kurang tetap jadi hati. Tapi kenapa masih bisa bertahan dengan kita? Karena ada sebuah kerelaan dalam diri istri-istri kita daripada pasien lain itu dianggap buruk. Kan gitu. Nah,
dalam Al-Quran disebut dengan mawaddah. Dari karakter mawaddah itu melahirkan apa? Rahmat. Sudah, akhirnya apa? Diperjuangkan, ujungnya adalah rasa saling menyayangi. Ini proses yang ketiga. Kalimat thayyibun dalam Al-Quran itu berhubungan dengan maskanatun thayyibatun, tempat tinggal yang baik. Yang keempat, kalimat thayyibun juga dalam Al-Quran itu berhubungan dengan dzurriyyatun thayyibatun, turunan yang baik. Kita tercengang Bapak Ibu sekalian kalau kita cek dalam Al-Quran, dzurriyyatun thayyibatun itu adalah implikasi dari mana? Satu, dalam hadis itu hati-hati memberikan makanan yang halal kepada keluarga kita. Kita dalam hadis hati-hati memberikan makanan yang tidak diridhoi oleh Allah kepada keluarga kita, pada istri, kepada anak. Kenapa? Karena implikasinya negatif. Sedangkan dzurriyyatun thayyibun itu adalah generasi atau anak yang harus menjadi generasi yang terbaik. Maka dari pertama harus dievaluasi dari mana? Jangan-jangan apa yang kita konsumsi itu tidak diridhoi oleh Allah, maka melahirkan generasi yang tidak baik. Yang kedua, jangan-jangan generasi kita tidak terbaik karena apa? Karena ucap kita juga salah dalam memberikan pendidikan kepada anak. Yang ketiga, jangan-jangan generasi kita tidak baik, jangan-jangan memang tempat tinggal kita tidak disiapkan dengan 3 indikator tadi: sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang 4. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, satu lagi ya. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu disebut dengan apa? Dengan baldatun thayyibun wa rabbun, negara yang baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, membentuk negara itu hese-hese kudu menguasai negara. Tapi setiap generasi orang yang muslim dan mukmin kepada Allah memperbaiki 4 komponen tadi, dipastikan negara ini akan aman, akan tentram. Karena apa? Setiap individunya menampilkan perilaku yang baik karena dari perilaku representasi dari ucap yang baik, makanan yang baik, tempat tinggal yang baik. Kalau ini sudah dilakukan, maka insya Allah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanazyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti Allah bukan hanya memberikan falanuhyatun hayatun thayyibatun, bukan hanya memberikan kehidupan yang baik, tapi ini ganjaran yang kedua, falanazyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun itu kemudian disebut dengan berkah. Hidup ini pada dasarnya kita mengejar berkah. Tidak ada yang kita cari kecuali berkah. Berkah dari lisan kita, berkah dari keluarga kita. Tidak ada yang kita cari kecuali itu. Apa yang kita makan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Apapun makanannya, berapapun besarnya makanannya, insya Allah jadi berkah bagi kita. Apapun yang kita ucapkan, kalau kita ucapnya adalah ucap yang baik, insya Allah membawa berkah bagi kita. Berapapun luas rumah kita, bukan ukuran, tetapi sejauh mana rumah tempat tinggal kita melahirkan keberkahan. Lingkungan kita melahirkan keberkahan. Pasti pantas kata Allah, la fatahna alaihim barakah. Pasti kami akan bukakan pintu berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mengingatkan kembali bahwa berkah itu harus diusahakan oleh kita. Paling tidak, marilah kita bersama-sama membuka berkah dari lisan kita. Marilah kita bersama-sama membuka berkah dari apa yang kita makan. Marilah kita bersama-sama membuka berkah di rumah tangga kita. Marilah kita juga bersama-sama membuka berkah di anak-anak kita. Kalau ini sudah 4 berkah ini sudah ada, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf dari jangan ujung. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.